Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang 7 hal yang tidak bermanfaat bagi amal seseorang. Orang ini maksudnya 7 orang ini, 7 model orang ini melakukan sesuatu tapi tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, alias sia-sia. Diceritakan oleh Hakim, seorang hukama, golongan dari para hukama ahli hikmah, yaitu man amila sab'atan duna sab'atin, siapa yang beramal dengan 7 hal tanpa 7 hal, beramal 7 hal, ngamal 7 perkara tanpa 7 perkara, lam yantafi bima ya'malu awwaluha, lam yantafi orang manfaati apa amal bima ya'malu terhadap apa yang ia lakukan. Awwaluha yang pertama apa itu? Tentu ini nanti akan sia-sia orang ini ya. Lam yanfa atau lam yantafi. Awwaluha yang pertama dari 7 hal tersebut adalah ayya'mala bil khawfi dunal hadari, yaitu beramal orang tersebut itu ayak malang lakoni sapa wong bil khaufi kelawan wedi. Dunal hadari ora wedi, tapi ora wedi asline gak wedi. Yakni maksudnya niku yaqulu inni akhafu adzaballah wa la yahdharu minadz dzunub. Contohnya orang ini mengatakan, saya ini takut adabnya Allah, aku wedi siksane Gusti Allah. Tapi ora wedi karo dosa, sing nglakoni dosa wae. Tapi wedi karo siksa, kan ndak ada gunanya. Ngono, ya. Jadi padha karo wong kapok lombok, wedi wetenge senep kena lombok mergo duwe penyakit mah misalnya. Tapi sik mangan pedes-pedes ae. Nah, padha karo ngono ku wedi siksane Gusti Allah, wis terus siksane Gusti Allah iku wis kaya ngono iku luar biasa. Luar biasa, adzabun syadid, sakit yang atau siksa yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan, yang tiada bandingnya di dunia. Tapi ya tetap aja ngelakoni dosa. Nah, itu namanya nggak ada gunanya orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani ya'malu ayya'mala, yang melakukan semua birroja dunat tolak, yaitu orang yang mengamalkan birroja dengan berharap-harap sesuatu, ayya'mala birroja, berharap sesuatu, dunat tolabi, tapi tidak berusaha untuk mencapai sesuatu. Jadi berusaha, berharap saya ingin masuk surga tapi nggak sholat. Saya ingin punya harta yang banyak tapi nggak mau kerja. Saya ingin pinter tapi nggak mau belajar. Saya ingin dihargai orang tapi perilakunya nggak dijaga. Saya ingin dihormati orang tapi dia sendiri merendahkan orang lain. Nah, itu namanya orang yang punya harapan tapi tidak berusaha memperbaiki dirinya atau berusaha bagaimana mencapai hal tersebut. Nah, harapan seperti ini adalah harapan yang sia-sia. Yang kedua adalah yang ketiga adalah wasalitsu binniyati dunal qasdi. Wasalitsu nomor 3, binniyati itu punya niat tanpa sengaja. Nah, contohnya niat di hati, punya niat di hati, ini niat wis dengan taat dan kebaikan. Tapi dia tidak berangkat, tidak melakukannya. Di qasdu itu sambil berangkat. Yang namanya an-niat itu
an-niat muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja. Menyengaja itu berarti bergerak. Ada satu langkah untuk menuju langkah berikutnya. Jangan seakan-akan mau mencapai 1000 langkah tapi satu langkah aja nggak dilakukan. Ingin berbuat baik, sudah niat dalam hati, tapi niat-niat tok, tapi gak melakukannya. Sedekah tapi gak gelem utana duit. Sholat tapi wudhunya gak gelem. Nah, kayak gitu contohnya ya. Ingin pinter tapi buka buku gak pati gelem. Ingin mengerti agama ngaji gak gelem, maca gak gelem ya. Nah, itu namanya orang yang punya niat tapi tidak mau menyengaja atau melangkah menuju apa yang ia niatkan. Nah, orang yang ketiga ini juga sia-sia. Warabi'u bidu'a dunal jahdi. Yang keempat adalah orang ini bidu'a dengan doa, bidu'a lawan doa dunal jahdi, tapi orang medenteng, orang ngoyo, orang berusaha sungguh-sungguh. Yakni ya Allah Ta'ala aywafiqhu lil khairi alla yajidu wala yajtahidu lam yanfa'hu du'a'u. Masih mau tentang tapi gak berusaha. Maksudnya itu punya niat, doanya temenanan tapi gak berusaha. Pengen soge ndonga tok tapi gak berusaha. Nah, itu gak bisa ya. Tidak sungguh-sungguh bekerja. Pengen ndonga, pengen dari Allah, pengen juara ya Allah, pengen ilmu manfaat, tapi gak sungguh-sungguh menekuni ilmu tersebut. Tidak sungguh-sungguh menghargai gurunya, tidak sungguh-sungguh mengkaji apa yang ia lakukan. Ya ora ono kanggone terus ndonga tok ae. Nah, mek ndonga tok. Tidak bisa, sesuatu harus berproses. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, orang itu akan ditunjukkan jalannya oleh Allah. Tapi lek gak sungguh-sungguh ya enggak. Mansaro alat darbi wasola. Siapa yang berjalan ia akan sampai. Lek gak berjalan ya enggak sampai itu. Cuma ndonga tok, niat tok. Itu yang keempat ya. Alladzina jahadu fi ta'atina fi dinina lan wafiqnahu bidzalika. Dia orang-orang yang sungguh-sungguh berada di jalan ketaatan, oleh Allah akan ditolongnya. Wal khamisu, yang kelima adalah istighfar tapi tidak menyesal. Ono ta wong sing istighfar tidak menyesal? Yo ada. Ya. Jadi tidak menyesal, hanya merasa sudah bersalah minta maaf gitu aja, tapi tidak menyesal karena dia punya alibi atau alasan sendiri kenapa dia melakukan seperti itu. Aku gitu kan karena ini, masih membela diri. Nah, jadi intinya dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan situasi, padahal yang berbuat salah dia. Tapi karena saya begini maka saya malah ngono. Lah itu namanya tidak menyesal, hanya minta maaf ya, atau ya Allah saya minta maaf kemarin itu saya melakukan maksiat, tapi ya karena saya digoda misalnya kayak gitu ya. Ya Allah kemarin saya mabuk misalnya ya, tapi karena saya diajak teman-teman. Nah itu kan namanya menyalahkan orang lain. Makanya harus berusaha bagaimana supaya tidak jatuh dalam kesalahan tersebut. Nah itu yang kelima. Jadi tidak menyesal, salah gak menyesal. Ya sepurane ya Allah minta maaf tapi gak menyesal. Selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Apalagi kalau menyalahkan situasi kondisi itu yang menciptakan adalah Gusti Allah, malah nyalahkan Gusti Allah. Nah itu. Jadi belum merasa bahwa dirinya adalah lemah, dirinya adalah doif, sembrono, pepeko, ora hati-hati, itu belum. Itu namanya merendahkan dirinya di hadapan
Allah, belum merasa bahwa dirinya adalah orang yang hina di hadapan Allah, dirinya adalah sama dengan orang lain, atau dirinya lebih rendah dari orang lain, bahkan dari telapak kaki orang lain. Begitu kalau orang-orang sufi, jadi tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, kalau seperti itu insya Allah bisa menyesal, ya Allah, ya apa masih aku kena pengaruh, ya apa masih kondisi ini, tapi sing salah tetap kulo, tetap aku ya, harus begitu. Kalau begitu insya Allah orang yang namanya penyesalan. Wasadisu yang keenam ini orangnya juga manfaat tanpa satu hal ini, yaitu bil alaniyah dunasiri, yaitu melakukan sesuatu yang hanya tampak saja, bil alaniyah dunas siri, tapi yang sirinya nggak dirumat, melakukan hal-hal yang di luar melakukan hal-hal baik, tapi hatinya tetap busuk, tetap dengki, tetap suka marah-marah, tetap suka iri, tetap sombong. Nah, itu juga nggak ada gunanya orang seperti itu. Jadi yang luarnya baik-baik saja, ingin citranya tetap baik alias pencitraan, tapi hatinya belum berubah menjadi baik, menjadi lembut, menjadi tulus, menjadi ridho, seperti itu, menjadi ikhlas. Loh, tapi masih luarnya saja. Supaya apa? Citra dia tetap baik. Itu enggak ada gunanya. Pencitraan untuk apa? Hanya berupa bentuk, enggak ada isinya. Seperti patung. Patung itu ya bentuk, enggak ada rohnya, ya enggak bisa bergerak, nggak bisa mempengaruhi apa-apa patung itu. Karena apa? Nggak ada ruhnya. Nah, begitulah orang yang hanya beramal zahir tapi nggak beramal batin. Kayak patung, tiada pergerakan, tiada membawa perubahan, nggak ada gunanya. Orang yang hanya pencitraan, ya nggak ada gunanya. Wong beramal itu tawajuhan ila Allah, menghadap kepada Allah, alias DPDP, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya. Orang yang ketujuh ini juga begitu ya. Tidak ada gunanya apa yang ia lakukan, yaitu ayyak malah yang melakukan wong bil kaddi dunal ikhlas. Orang yang beramal sungguh-sungguh, berbuat sungguh-sungguh bil kaddi, itu dengan apa ya, sungguh-sungguh, payah-payah ya, dengan payah-payah tapi gak ikhlas, yakni mengharapkan supaya ingsun ya jeta hidayen to nemen-nemeni fit taati, dalam taat, la takuna amaluhum khalisah, tapi gak ikhlas liwajah ta'ala, krono arah golek ridhani Gusti Allah. Ora ikhlas golek ridhani Gusti Allah, tidak ikhlas mencari ridhanya Allah, tapi hanya untuk apa ya, untuk itu tadi, supaya amalnya kelihatan, riak dari pamerno, supaya orang tahu kalau dia sudah beramal baik, padahal payah, capek, kan rugi. Bodoh-bodoh payah, lebih baik diikhlaskan saja, besok ketemu di akhirat. Tapi lek tuas payah kedidasari ikhlas, lek wong gak ruh nesu, lek wong gak memuji marah, lek wong gak menjunjung dia marah. Jadi kalau orang lain gak muji, orang lain gak melihat, orang lain gak menyaksikan dia, gak menjunjung dia, gak mengkultuskan dia marah. Kenapa? Ya dia melihatnya ke sana, fokusnya ke sana, enggak kepada Allah. Tapi kalau ikhlas insya Allah, mbowong liya roh, mbowong liya roh, niku enggak jadi masalah, karena tujuannya atau niatnya atau kostumnya adalah semata-mata mencari ridho Allah, menjadi orang apa? Radhiyatan mardiyah, orang yang benar-benar ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya, orang melakukan 7 hal ini tadi tanpa 7 hal, yaitu yang pertama saya simpulkan ya. Yang pertama adalah orang yang punya rasa khawatir tapi tidak melakukan sesuatu ya.
dari kekhawatirannya, nggak ada gunanya. Yang kedua, orang yang berharap tapi tanpa usaha. Kemudian yang ketiga, orang yang niat tapi tidak melakukannya. Yang keempat, yaitu orang yang berdoa sungguh-sungguh tapi dia juga tidak sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kelima adalah orang yang minta ampun tapi dia tidak menyesal, minta maaf tanpa penyesalan. Yang keenam adalah dia hanya melakukan amal dohir saja tanpa siri atau amaliyah batiniah. Yang ketujuh adalah orang yang payah-payah melakukan amal tanpa didasari keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua di antara 7 hal ini kita bisa untuk melakukannya, mulai dari tahap 1 sampai tahap 7 atau di antara semuanya bisa kita lakukan supaya kita beramal itu bermanfaat, ada gunanya untuk kehidupan kita dan untuk akhirat kita nanti. Karena apa? Waktu tidak akan terulang, hidup tidak akan terulang. Kalau kita sia-siakan, tentu adalah penyesalan akhirnya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semuanya husnul khotimah, berkah rezekinya, manfaat dunia akhirat, melimpah ruah, disinari oleh kelimpahan, kebahagiaan, dan senantiasa berharap ridhonya Allah, ridhonya Allah, dan orang yang ridho kepada Allah nanti akan dipanggil oleh Allah radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang ridho kepada Allah nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.